Masalah itu sifat kekurangan. Kitalah yang terus introspeksi. Kenapa sudah dizikir kok masih dang ding dong, ya, dak dik duk der. Berarti kita yang bermasalah. Dan tiada waro, seperti menahan diri daripada menyakiti suatu. Jikalau binatang sekalipun, waro. Wara itu boleh bitaslisir ra, wara'a, waru'a, wari'a, boleh, ya. Nah, jadi wara itu apa? Hati-hati, jaga-jaga, kan gitu. Jadi kalau misalnya maaf nih Ustadz, ya kan, diundang mana? Pikir-pikir dulu, ya. Siapa yang undang? Pikir-pikir dulu. Kenapa? Hati-hati, jangan gara-gara sebungkus awak terbungkus. Gara-gara sebungkus segepok lagi pun awak payah lagi bercakap lurus. Jadi apa? Hati-hati. Ada siapa? Harun Ar-Rasyid nemui. Ada yang ingat? Nemui siapa? Ya, apa Sir As-Sakhati atau yang lain? Apa katanya? Aduh, ini tangan kayak gini nih. Cuman ini nanti kalau dibakar di api neraka. Ada yang berani mengingatkan pejabat kayak gitu? Ya, kontan lah. Kan gitu ya. Oh, ini sangat radikal nih. Kenapa? Itu tadi. Payah. Ya. Kenapa? Itu tadi. Nggak mau dikasih masukan, awak malah dikasih masukan. Saat nanti kalau ceramah jangan keras-keras. Saat jangan nyental-nyentil Ustaz ya. Yang kalah siapa? Ustaz. Berapa? Di luar harga pasaran. Kan gitu ya. Berapa? Oh, sekian. Naudzubillah. Teboli. Naudzubillah. Pak, Bu, doakan usaha-usaha kita jangan sampai teboli. Kenapa? Tergadai, payah nanti. Lurus ini. Ya, tengok. Udah ada kode. Dah turun udah tinggi nih tensi naik. Itu turun lagi. Banyak deh. Kode. Naudzubillah. Jadi waro' ini hati-hati, betul-betul hati-hati. Selama itu nggak nyata haram boleh diambil, boleh. Selama nggak nyata haram, takutnya nyata haram pun tolan juga. Naudzubillah. Ya. Ini kata Allah An-Nur, ya. Apa? Wara' dan menjauhi segala syubhat. Kalau di Riyadhus Shalihin babnya itu. Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Apa? Kalian mengira itu ringan, padahal di sisi Allah sangat besar, sangat berat. Jadi itu ada nanti sahabat-sahabat cerita, sekarang ini apa? Kok ringan kali? Padahal kami dulu sewaktu Rasul masih hidup, perkara itu waduh. Ya. Apa? Tidak diremehkan. Tapi sekarang kok sudah diremehkan? Coba itu pada masa sahabat. Ya, dia menghikayatkan apa yang ketika sahabat masih bersama Rasulullah. Contoh. Saya pernah ini. Saya ngisi wirid.
Apa? Ini masih berproses. Gelas dulu ada airnya. Rupanya apa? Piringnya belum ada lapisnya, lepek. Di sini apa? Lepean juga namanya. Oh, mau orang tua tuh, mana ini lepeknya katanya? Merah mukanya. Itu tandanya apa? Masih dijaga adab itu. Ya. Berhati-hati dalam apa? Menjamu orang. Apalagi istilah orang yang dihormati, orang yang dituakan. Nah, sekarang anak-anak lewat depan orang tuanya, kenapa? Mungkin itu salah kita. Apa? Enggak mengajarkan kehati-hatian. Itu hati-hati. Nah, dari seperti itulah. Oh, ini aku begini aja dulu nggak boleh, begini nggak boleh. Kita hati-hatikan dari sekarang. Mak saya almarhumah itu, kalau manggil cucunya, apa tuwe, nek, opo masih dipanggilnya terus, sampai sadarlah cucunya itu, sadar dia, nun saya baru berhenti mak saya. Dia nggak ngomong, salah, enggak. Tapi itulah ajaran yang diajarkan dengan istiqomah. Nah, apakah kita seperti itu? Artinya kalau kita dari sekarang yang tua-tua ini, generasi pendahulu itu mengajarkan yang memang seti, hati-hati, jago-jago, insya Allah ini anak akan hati-hati, nggak sembarangan. Jadi apa? Waro, hati-hati, nggak sembarangan menyakiti walau binatang sekalipun. Tapi jangan salah, kayak tadi, kayak tadi kan? Oh ini apa? Zalim ini. Cemana ini matiinnya? Nggak makan ikan lah, nggak tega dia menyembelihnya. Ya, nak nyayur bayam, berarti nyabut bayam, zalim itu. Nggak sampai hati. Kan menderita lah ini, tercabut, dia mati lah dia. Ya udahlah, mati aja lo, udah cepet-cepet kayak gitu. Ya, nanti nak menyabit padi pun menzalimi padi gitu. Jadi apa? Kalau lah mengganggu, layaknya untuk dibasmi, basmi. Atau memang butuhnya kita layak untuk dipotong, potong. Pisang udah masak, anak dibiarkan. Sedekah sama tupai bagus, sama buruk bagus. Kalau memang sudah sampai hati ke situ, sedekah. Kenapa, Wak? Itu pisang banyak dibiarkan saja. Aku nak bersedekah sebulan nih. Ya, kalau kami bilang codot. Ya, sama peluang, kalong, apa segala macam lah. Enggak apa-apa. Kalau orang mau bilang, enggak apa-apa, ambil. Paten ini lu banyak pahalanya kayak gitu. Kan gitu ya, berebut orang. Ya. Jadi dijaga-jaga pun dicuri orang. Ini udah. Kalau memang udah sampai hatinya seperti itu, paten itu. Meluncur doa-doa kebaikan dari orang untuk dia. Wah. Ya. Jadi hati-hati. Apa itu kata Nabi? Innal halala bayyinun. Halal itu jelas, wa innal harama bayyinun. Haram itu jelas, tapi wa bainahuma mushtabihat. Dalam teks hadis yang lain, umurun mushtabihat. Ada perkara-perkara yang remeng-remeng, yang tak jelas. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Kebanyakan orang tak tahu. Tapi ada orang yang tahu, yang paham. Maka ada cerita ulama-ulama dulu itu apa? Kalau di situ ada yang subuhat, ada yang harap, tangannya nggak bisa bergerak. Langsung Allah turun tangan. Ada ini urat lehernya goyang terus. Isyarat, jangan kau ambil, jangan kau pegang, apalagi dimakan. Kita isyarat ambil aja, ambil. Isyarat nafsu. Apa? Oh, tak tahu mana halal mana haram, lahiriahnya suci, ambil. Halal. Nanti warok ini latihan. Nanti gak kita ambil, poning kepala, tak tidur semalaman. Ngapola tak gua ambil. Orang tuh bawa banyak-banyak, sakit ya.
jadi pelan-pelan, jangan drastis. Tapi kalau namanya haram, mau sedikit mau banyak nggak bisa, ya, kecuali darurat. Bangkai pun diperbolehkan pada waktu itu, bukan dihalalkan istilahnya, diperbolehkan pada waktu itu. Bahkan babi sekalipun Allah yang bilang famanid wallah, siapa yang mutor terpaksa, ya, wala adin, bukan melampaui batas, dirasakannya, mak enak juga daging ular nih ya, enak juga daging babi nih, kebontot lah. Nah itu melampaui batas. Nantilah tengok takdir Allah berikutnya. Jangan enak juga. Di bontotnya tak boleh pada waktu itu saja. Darurat dan tidak melampaui batas. Itu ketat aturannya. Nah. Jadi ini, nah, ini sedikit aja. Da' ma yuri buka. Kalau dalam hadis ada da' ma yari buka. Ini di sini yuri. Da' ma yuri buka ila ma la yuri buk. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, kalau tadi yang innal halal itu ada sambungannya, ya, kita potong aja itu Bukhari Muslim. Nah, ini riwayat Tirmidzi, kata Nabi apa? Da' ma yuri buka. Tinggalkan yang meragukanmu. Ila ma la yuribuk, kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Kalau udah ragu dah jangan, tinggalkan itu. Dan kita ada istikharah, kerjakan istikharah kalau memang ragu betul. Kalau memang ragu jangan, ambil yang tidak ragu. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Nah itu dia, yang jelas ambil. Nah, 2 poin ya, jangan banyak ngatur, jangan sembarangan. Berarti apa? Itu warok. Dan tiada bicara yang terlebih tinggi. Apa bicara di sini? Pembahasan. Ya. Dan tiada bicara yang terlebih tinggi daripada baik adab, yakni sopan serta Allah. Kalau orang sudah sopan, sampai sofan pun. Ya, jadi ini gurunya baru ngajarkan huruf fa. Oh ini fa. Rupanya apa? Ada bapak-bapak beramu, silakan masuk bapak. Ya. Jadi itu ya, bapak-bapak itu. Jadi nggak ada bicara kaji yang lebih tinggi kecuali sopan. Adab yang paling tinggi sopan dengan Allah. Dia beradab kepada Allah. Kalau sudah dia bisa ya beradaptasi, menghadapkan dirinya betul-betul ikut aturan Allah, ini nggak akan terzolimi orang di sekitarnya. Kenapa? Itu yang paling tinggi. Jangan, mohon maaf nih ya, oh itu ini ngajinya gini-gini, oh udah sampai hakikat makrifat, maksiat. Lalu bertetangga pun tak kenal tetangga. Ada jirannya meninggal, tak pernah datang. Azan berkumandang pun tadi mana dia sholatnya, katanya di Masjidil Haram. Nanti dia, itu maksiat, bukan ma'rifah lagi. Ya, jadi apa? Tak beradab itu. Jadi jangan salah kaji atau ketinggian kaji. Enggak, itu kaji rendah itu. Nanti dia. Jadi kalau secara lahiriah saja sudah tidak menunjukkan adab yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu apa? Ramah Rasulullah, tak mengunjungi orang sakit Rasulullah. Ya, rajin bersilaturahim, rajin mengucapkan salam. Kalau itunya yang kita bilang seharian pun nggak beres, jangan ditinggi-tinggikan gajinya. Metiko itu nanti orangnya, kan gitu ya. Dan kita nanti membela ketidakbenaran. Jangan. Jadi jangan sembarang meninggi-tinggikan gaji orang yang memang itu tak layak. Oh dia majedub, kata kalau di sana. Bukan majedub, majadzub. Iya kalau majadzub, artinya apa? Ditarik kesadarannya oleh Allah. Lah kalau memang bermasalah, itu ya, atau memang nggak warasnya, oh yang memang orang gilanya diwali-walikan, apa pula? Ya, nah itu aja. Wali itu kita bilang gini, secara lahiriah cocok dengan syariat. Dah, kalau nggak cocok dengan syariat,
Udah tahan diri. Kalau enggak komentari usah dikomentari. Tapi apa? Udah biarin aja. Misalnya, oh katanya wali pakai celana pendek. Ya. Katanya wali enggak pernah sholat Jumat. Udah diamin aja. Udah aja. Nah, jadi wali itu enggak akan begitu. Ya. Secara lahiriahnya akan begitu. Kalau ya begitu-begitu, ya sudah. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi jangan meninggi-ninggikan sesuatu yang itu malah dicela oleh syariat. Nggak sholat Jumat itu kan dicela oleh syariat. Kenapa harus kita meninggi-ninggikan dia? Jadi apa? Seolah-olah syariat di bawah dia. Nah, ini hati-hati. Ya. Dan tiada syafaat seperti taubat. Kenapa? Siapapun kita, kalau nggak taubat, nggak bisa bertahan kayak gini. Ya, kita banyak dosa ya. Tapi apa? Inilah bukti taubat tuh diantaranya kayak gini, ngumpul-ngumpul kayak gini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau ada orang sama kita, tetangga atau siapapun misalnya, aku mau taubat lah, nggak ngaji, tengok aja. Tengok saja hasilnya. Insya Allah nggak lama itu. Atau ya, kopat kapit dia, tak istiqomah. Sur dia amalkan tak sur. Nah, itu nggak tobat itu. Atau tobat sambil atau sambilan. Ada sambilan, ada yang ngajak ngaji sambil ngaji dia, kalau enggak, nah, belum. Jadi syafaat yang terbesar itu taubat. Kenapa? Taubat itulah muara perbuatan baik. Karena arti taubat itu kembali dia menyadari dia itu siapa. Hamba itu tunduk, hamba itu nurut. Dah, nggak usah banyak kali teori. Itu aja dipahami hamba itu Pak, nurut. Sudah, ikuti apa yang dimau'i Allah. Jadi itu sebesar-besar syafaat, taubat. Dan tiada ibadah seperti ilmu. Ya. Apa? Karena orang banyak ibadah kalau tidak ada ilmunya, cuma, ya kan? Jadi di antara salah satu pertanyaan nanti 4, satunya ilmumu kau gunakan kemana? Iya kalau ngaji, kalau nggak ngaji mana punya modal kan? Hati-hati. Alhamdulillah. Nah, kita syukuri kita bisa ngaji. Ini nikmat Allah yang besar. Kita syukuri biar ditambah Allah. Dan itu di Syarhus Sudur Imam Asyuti. Ada hadis sana diriwayatkan, ilmu itulah yang akan menemani kita sampai nanti kiamat di dalam kubur kita. Dia yang setia nemu. Jadi kalau udah punya ilmu, tenang aja. Mungkar nakir datang, tenang aja. Buktikan cakap saya. Ya duluan lah. Ya kan? Nanti entah bisa baliknya dapat dispensasi. Pak Mungkar Nakir mau pulang kojob. Nah, aku nak cerita sama jamaah, ya, di musola apa ini musola? Al Husain. Abah aku ceritakanlah aku, cemana manfaatnya haji selama ini. Bolehnya aku balik, kojob saja. Bisanya Bu kayak gitu Bu? Kalau bisa dicoba nanti. Tak bisa. Tak ada orang balik lagi kalau udah dibalik papan. Kan gitu ya? Udah di kuburan dia mati, kita nggak balik lagi, paling dalam mimpi. Masya Allah nakku, bermanfaat lau makmu selama ini ngaji malam Senin. Kau ngaji lah nak, elok-elok lah nak. Sadar anaknya, mak kunyo datang. Sadar anaknya, mimpi tadi udah nggak usah dibahas banyak-banyak. Udah, ini mimpi yang betul, pesan kebaikan, ngaji anaknya. Itu kalau omaknya ngaji. Kalau omaknya karaokean saja,
Udah kacamata. Kayak gitu ya. Naudzubillah. Jadi ilmu itu hebat. Yang pertama turun apa? Iqra. Bukan sholli. Sholli salat kau Muhammad. Enggak, iqra, baca. Bukan salat, bukan haji, bukan zikir. Ilmu. Kan gitu ya. Maka istilahnya gini, enggak, ilmu dulu. Dakwah enggak pakai ilmu, lenceng. Ya. Ibadah enggak pakai ilmu, tak diterima. Apapun tak pakai ilmu. Makan mesti pakai ilmu biar bernilai. Sama hasilnya konyang pohut, tapi ini berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Suapnya diambilnya dari pinggir, ngambil nasi dari pinggir, nggak bisa dari pinggir. Berilmu. Habis makan, jilatinya berilmu. Ini makan, dah makan dah. Konyang, dah. Alhamdulillah pun tidak. Konyang juga ya kawan tuh, tapi sama setan. Sama juga masuk dalam. Sama juga masuk dalam. Itu, ya kan? Betty kan Bu? Siapa Betty itu saat? Beda tipis, iya kan? Iya. Bismillah kan nggak lama-lama itu. Siap, alhamdulillah. Kawan ini tenang aja dia. Tak Bismillah, tak alhamdulillah. Kenapa? Kawan setan. Ya, itu. Jadi kalau masuk kata Nabi kan, nggak ngucap salam apa, masuklah dia kalau untuk makan. Tapi kalau ini ngucap salam, ya baca qulhu, tak bisa itu, setan ikut masuk. Itulah ilmu tadi. Dan tiada sembahyang seperti takut akan Allah Ta'ala. Ya, apa? Ya sholat yang sebenarnya itu apa? Kan khusyuk. Khusyuk itu apa? Takut. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguhnya dia sholat itu sangat berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini ya. Trik khusus itu apa? Khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang ingat, hati-hati. Jangan nengok kamus. Quran itu nggak bisa dikamusi kadang. Zon atau zon itu kuat sangka di atas 50%. Kan zon itu kan dalam fikih kan? Bukan itu. Yakin zon di situ. Nanti fasik di dalam Al-Quran. Rata-rata fasik itu apa? Untuk kekafiran atau ditujukan untuk orang kafir. Bukan fasik dalam fikih. Kalau pakai celana pendek, ya, tak nutup aurat, itu enggak. Dari Quran tuh fasik itu apa? Kafir di situ. Zon di sini apa? Yakin annahum mulaqu rabbihim, bahasanya nanti mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahasanya hanya kepada Allah lah mereka kembali. Dua, yakin nanti akan berjumpa dengan Allah dengan pertanggungjawaban, dan yakin nanti baliknya ke Allah. Kalau itulah betul-betul kita pasang, insya Allah khusyuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sampai mati lillahi rabbil alamin, Allah. Nah, itu trik khusyuk tadi ya. Jadi nggak ada sholat kecuali yang besar itu takut itulah. Jadi walaupun kita sholat rasa takutnya belum seberapa, ya sholat teruslah. Jangan kayak orang-orang sana. Kenapa nggak sholat? Nggak khusyuk aku. Ya sama aja. Kenapa nggak kaya-kaya Pak? Kenapa nggak kerja? Nggak kaya-kaya. Tambah nggak kerja. Bisa kaya? Kaya lah, kaya. Nggak kaya apa ya? Iya, dia gila kaya tapi nggak mau kerja. Kaya apa itu? Entah kaya apa. Dia mau khusyuk tapi nggak pernah sholat. Kan ngayal itu ya. Dan tiada kemenangan seperti sabar. Ya, sabar kita bilang. Kenapa? Kalau dengan kesabaran menang. Man sabara wafara. Siapa yang sabar menang. Kalau nggak sabar menang juga. Ya, kalau sabar menang. Kalau nggak sabar menang. Menanggung dia.
nggak sabar, mau nak copot-copot saja, tak dipikirkan kanan kiri, hasak saja, libas saja, serempet. Kenapa? Nggak sabar. Semua butuh kesabaran. Nah, makanya hikmah Allah ini bangun ini, buat ini hari ini, buat ini hari ini, buat ini sampai 6 hari. Fi sittati ayyam. Ya. Apa nggak sanggup Allah itu jadi semua jadi. Tapi itulah hikmahnya. Allah aja sabar meletakkan makhluk-makhluknya yang besar. Masa awak jadi hamba pun nggak sabar. Makanya Allah tuh maha sabur. Kan udah terakhir itu kan? Kalau udah sampai itu nanti as-saburul ladzi laisa kamitslihi. Iya. Ya kan udah sampai situ kan? Oh, Samiul Basir gitu kan? Oh, kenceng itu, Samiul Basir. Hafal semua. Ya, kalau udah al-muhyil mumitul hayyul qayyumul wajidul majidul. Di sini gitu juga, Pak. Sama saja. Tak jelas. Nah, coba entah 5 kata, 4 kata disepakati, jadi hafal semua. Ini dari atau pun gitu rupanya. Samiul Basir. Kalau sama saja rupanya. Ya. Nah, jadi syarat menang sabar. Kadang itulah mata nasrullah, tapi itu juga terjadi ya kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Kapan pertolongan Allah? Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah itu dekat. Sabar. Ya, sama kita ngadapin pandemi kayak gini, sabar. Ya. Jaga protokol kesehatan, ya. Lakukan ini, ya. Kita sama Allah kenapa? Jaga prokes, ya. Jaga prokes. Kalau orang prokes, sama Allah prokes, protokol ketuhanan. Kenapa nggak kita jaga? Sudah itu ayat berbunyi. Oh, 15 menit lagi. Aturan bersegera, bersiap. Ya, apalagi udah azan. Apa ngutik lagi, Coba, kan nggak menerapkan protokol ya udah, salah siapa? Ya udah, kalau manusia takut gitu kan. Kenapa itu tadi bertubi-tubi? Coba kita gitu, masif, ya semua, ya kompak saling mengingatkan, insyaallah prokes itu akan terlaksana. Nggak perlu pengawasan apa-apa. Allah yang maha mengawasi kok. Kita jadikan hikmah ini ya. Kalau manusia bikin peraturan kita takut, kita terpaksa nggak terpaksa. Kalau Allah yang bikin peraturan, kenapa kita masih menunda? Itu ajalah. Dan tiada bahagia seperti taufik, ya ini menolongi oleh Allah Ta'ala akan hambanya atas berbuat taat. Itu taufik. Kalau hidayah banyak hidayah dapat. Beriman Islam hidayah itu. Taufik belum tentu. Kenapa? Alhamdulillah pada malam ini kita dapat taufik dari Allah. Iya, mesti. Artinya kita aku iya. Kenapa ngaji nih, Pak? Iya. Taufik dari Allah. Kalau enggak dapat taufik, naudzubillah. Tak begorak tuh. Ya, Bu ya. Enggak apa-apa, Bu. Kalau sama saya ngantuk enggak apa-apa ngaji. Ya, tapi jangan keterusan lah, Bu. Nanti numpang tidur jadinya. Bu, kalau saya di sana, Pak, saya buat peraturan tak tertulis. Apa? Kalau ada yang ngantuk-ngantuk, guit, senggol. Tapi pakai kesepakatan. Kalau saya misalnya sama Pak nih, ya, Pak, saya duluan ngomong, Pak, nanti kalau aku ngantuk, senggol Pak ya. Bapak ini kan nyaut, aku gitu juga yo. Kan itu. Dan takutnya samo. Terantuk kepala baru sadar ya kan? Tak apa. Nah itu, jadi gitu. Sama Tuan Abdul Halim itu, bantu kawannya. Kalau ngantuk katanya, bantu apa diguitkan supaya melek. Ya, kawan tuh ketika guru bercakap udah ngantuk duluan. Tak dengar dia, saya guitkan. Begitu saya guitkan, matanya begini, kayak orang Bali. Ya, nari. Notot, udahlah
sampai kiamat kau takkan kubuit-buit, saya bilang. Ya, dalam hati saya begitu. Sampai kiamat pun takkan kubuit-buit lagi. Tapi biarin aja. Ya, nah, karena pas guru bercakap dia udah tak dengar. Awak kan suruh ngamalkan cakap guru, ya kan? Rupanya kawan tuh, nak nerkam kita. Mekrok, kami bilang mekrok. Apa ikan laga itu? Kalau dia udah berjumpa musuh kan, gitu kan? Nah, gitulah dia. Na'udzubillah. Jadi apa? Ya, apa tadi? Taufik itu besar. Jadi orang hidayah, selama mata-mata dia Islam, iman, dapat hidayah. Apakah taufik dapat? Belum tentu. Jadi syukurlah kita bisa ngaji, bisa berjamaah, bisa selawatan, bisa zikiran. Syukuri, ini taufik dari Allah. Ya, bertahan, alhamdulillah. Ditambah Allah, lebih alhamdulillah. Kurang jangan. Dan tiada pakaian yang terlebih indah daripada akal. Ini pakaian artinya majas ya, bahasa pinjaman. Akal tuh, kan banyak orang berakal ya. Tapi kenapa dia jadi maling, jadi garong, pakai dasi, ya kan? Nipu ini, nipu itu, ya kan? Apa? Akalnya nggak digunakan. Gila, nggak gila dia, cuman nggak dipergunakan. Jadi bukan lawan nggak berakal tuh gila, bukan. Ya, berakal dan tidak mempergunakan akal. Apakah para koruptor itu gila? Oh, kalau gila mana bisa korupsi? Tidak mempergunakan akalnya dengan baik dan benar. Nah, itu dia. Sama kita juga kayak gitu. Bisa saja kita termasuk seperti itu, tak mempergunakan akal. Kenapa? Kalau memang kita gunakan akal, ini ada fikir namanya. Fikir itu pelita hati. Terangnya hati karena bekerja sama dengan akal. Kalau aku makan ini akibatnya apa? Kalau aku kerja gitu akibatnya apa? Dan pepatah pepitih kayak gitu tuh nggak ada lagi, anak-anak sekarang tahu kayak gitu. Entah apa ya pelajarannya. Kan gitu ya. Makanya nggak ada kata-kata hikmah. Apalagi sekali lancung ke ujian, apalah lancung, taunya lincung. Kan gitu ya. Seumur hidup orang tidak akan percaya. Nggak paham lagi seperti itu. Dan tiada taulan, ya, apa teman yang terlebih jina daripada ilmu. Ya, sama riwayat tadi, siapa yang akan mengawani kita, itu hadis sahih, ahlinya, hartanya. Harta dulu baru ahli. Lalu amalu, payarji'usnani, dua kembali. Apa? Maluhu wa ahlu. Harta balik. Apa keluarga balik? Wa yabqa amaluhu. Tetaplah amal kita yang menemani kita. Apa? Amal tentu yang disertai dengan ilmu. Ilmu yang akan mengawal kita sampai mati nanti. Nah, sampai di sini wahai para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mudah-mudahan kita lanjutkan, akan datang pengajaran yang ke-20 esa, ke-21 asa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.